Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Puji sejati serta puja sempurna milik Allah. Senang sekali sore ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan 1437 Hijriah. Insya Allah hari ini kita akan bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan PUI Jawa Barat dan Ketua Pusat Dakwah Islam Pusdai Jawa Barat. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Iding Bahrudin MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak terasa sudah hari ke-8 ya. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lewati di bulan Ramadan Allah terima, begitupun dengan hari-hari yang sedang ataupun akan kita jalani ya. Insya Allah Ustadz akan memaparkan, menyampaikan satu tema yang sangat menarik untuk Anda simak 4 segmen ke depan, yakni tentang meraih cinta Allah di bulan Ramadan. Bagaimana cara kita untuk menggapai, untuk meraih cinta Allah di bulan Ramadan ini, di mana kita tahu bersama pemirsa, Ramadan adalah bulan Allah berikan obralan pahala ya, berlipat-lipat ganda pahala kebaikan yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita untuk gapai cinta Allah di bulan yang suci ini, bulan penuh keberkahan ini? Terima kasih Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Di segmen pertama tadi sudah saya ungkapkan, tema bahasan kita di sore hari ini adalah meraih cinta Allah di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Iding Bahrudin MPD. Ustadz, meraih cinta Allah di bulan Ramadan ini tema yang sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa. Karena pastinya juga di antara kita semua, bahkan kita semua mempertanyakan bagaimana sih sesungguhnya cara kita menggapai meraih cinta Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, atas rahmat dan ridhonya kita memasuki hari yang ke-8, etape pertama dari 3 etape dalam bulan Ramadan ini, yaitu awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqum minan nar. Kita masih berada pada posisi rahmatun. Bagaimana kita semua, agar kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di etape pertama. Tema tadi diusung tentang bagaimana cara meraih ridha Allah, meraih cinta Allah. Dilihat dari segi bahasa bahwa cinta itu bahasa Arabnya adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Cinta yang datangnya dari yang Rahman Rahim. Cinta yang datangnya dari sifat kasih sayang Allah. Oleh karena itu, tumbuhnya rasa cinta harus diusahakan oleh kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia atau kita semua dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi
Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya, baik itu fisiknya maupun psikisnya. Jadi kita sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Salah satu di antara sifat kita adalah memiliki rasa cinta. Itu adalah naluri manusia, memiliki rasa cinta. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada istri. Ini adalah merupakan naluri manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Dengan rasa cinta ini kita beribadah menjadi utama, baik ibadah khusus dengan rasa cinta taqarrub ilallah menjadi sempurna, maupun rasa cinta kepada sesama manusia, hablum minannas, dengan rasa cinta itu hidup menjadi indah lah gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu tadi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kamu sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan memberikan cinta, kasih sayang kepada kamu sekalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dunubakum, dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin meraih cinta Allah, maka kita harus mencintai Rasul. Fattabi'uni, kata Rasulullah SAW. Mencintai Rasul itu antara lain bisa dengan membaca salawat kepadanya, kemudian melaksanakan amal-amal perintahnya, juga melaksanakan suri teladan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa langkah di dalam bulan Ramadan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah saum. Maka bagi kita semua yang akan mendapatkan atau ingin mendapatkan cinta Allah, ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menunaikan ibadah saum secara tuntas, secara tamat, khatam. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan ini, kalau melihat sejarah Sirah Nabawi, sejarah Rasulullah SAW, di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW tadarus bersama para sahabatnya dan langsung dibimbing oleh para malaikat. Tadarus, gemuruh bulan Ramadan ini dengan tadarus. Bahkan di bulan-bulan yang lain, kalau di Mekah dan Madinah itu, di Madinah terutama, ba'da maghrib, ba'da isya, subuh, itu gemuruhnya dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang gemuruh dengan bacaan Al-Quran, luar biasa tuh ya. Sekota Bandung juga gemuruh baca Al-Quran, luar biasa. Yang sekarang terdengar petasan aja, kebanyakan yang petasan, kemudian balap-balapan lagi itu kira-kira bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik, seharusnya ini gemuruh dengan bacaan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu tadarusnya di bulan Ramadan itu tamatnya 60 kali. Masya Allah, 60 kali. Jadi 30 kali di dalam sholat ketika di bulan Ramadan, kemudian juga 30 kali di luar sholat di bulan Ramadan. Jadi terbayang oleh kita ya bacanya gimana, karena dia sudah hafal Al-Quran dari sejak usia 7 tahun gitu. Ya, dia juga sangat cepat bacaannya. Kalau kita bacaannya ya kemungkinan yang paling cepat itu mungkin 3 hari ya. Saya sudah pernah menyaksikan tahfidz Quran itu 3 hari, hanya terhalangi oleh ibadah saja gitu.
ibadah, sholat, kemudian baca lagi, itu 3 hari 3 malam, tidur sebentar gitu. Nah, ya kalau kita yang biasa-biasa gitu, mau target yang mana gitu kira-kira? Hatam 1 kali, hatam 2 kali, hatam 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Ya, yang biasa melaksanakan ibadah haji biasanya itu hatam bisa 3-4 kali dalam 1 bulan begitu. Karena tidak ada pekerjaan lain kecuali ibadah, kecuali sholat begitu kira-kira. Baca Al-Quran, zikir. Nah bisa 3-4 kali. Nah sekarang di bulan Ramadan ini kita minimalnya kita tamat 1 kali lah kira-kira, atau 2 kali ya. Dengan sederhana sebenarnya usaha kita itu, setelah sholat kita membaca Al-Quran 5 lembar, setelah sholat membaca 5 lembar, 5 kali 5 waktu itu sudah 25 lembar. 25 lembar itu bisa 2 juz tuh. Ya, 2 juz. Artinya bahwa kita dalam 1 bulan itu bisa menamatkan 2 juz lah kira-kira begitu. Ini hanya 1 jam setelah sholat begitu. 1 jam setelah sholat, apalagi kalau ditambah dengan malam hari dan lain sebagainya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah pada masa Abbasiyah itu, bahwa Umar bin Abdul Aziz itu masyarakatnya masyarakat yang dia itu dalam segi ekonominya mencari mustahik zakat itu susah. Jadi tidak ada yang mustahik zakat. Sulit ya? Semuanya agnia gitu untuk mengeluarkan zakat. Tetapi di dalam membaca Al-Quran itu sampai 1 hari minimal itu 1 juz. Itu yang minimal 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan tuh tamat gitu 1 Al-Quran gitu kira-kira. Nah ini kan di samping dia taqarrub ilallah, ekonominya bagus juga, tilawahnya juga bagus, tahfidnya juga banyak begitu. Nah inilah usaha-usaha yang pertama kita lakukan untuk meraih cinta Allah, meraih ridho Allah itu, lakukanlah tilawatil Quran. Kemudian yang kedua, bahwa usaha-usaha kita dalam mencari cinta Allah itu dengan melaksanakan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud kalau sekarang di bulan Ramadan itu yaitu yang namanya Qiyamul Ramadan atau juga tarawih ya, disebut tarawih. Dalam bulan lain disebut dengan tahajud Qiyamul Ramadan. Oleh karena itu dengan Qiyamul Ramadan ya, kita bangun di malam hari, kemungkinan orang lain tertidur lelap di malam hari 1/3 malam, 2/3 malam, 1/3 malam kita bangun di malam hari, berdoa kepada Allah. Mungkin ada orang-orang yang bertaubat, bermunajat kepada Allah, sedang mengetuk pintu langit untuk membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu maghfirah. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, dan momentum atau peluang emas bagi kita yang berbuat dosa sebenarnya di bulan Ramadan yang paling tepat, yaitu bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ini di bulan Ramadan, makanya di pertengahan nanti bulan Ramadan itu adalah ausatuhu magfiratun. Pada pertengahannya adalah magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita melaksanakan tilawatil Quran, kemudian Qiyamul Ramadan, dan yang ketiga adalah jangan lupa hubungan dengan sesama manusianya. Nah, mencintai Allah, mencapai ridha Allah itu tidak bisa digapai hanya dengan hubungan hablum minallah, hubungan khusus dengan Allah, hanya dengan sholat, hanya dengan dzikir, baca Quran. Tetapi hubungan dengan sesama manusia itu harus dilakukan melalui kepedulian sosial. Melalui kepedulian sosial dengan memberikan infak, zakat dan sedekah, atau juga dengan akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu perilaku-perilaku kemanusiaan di dalam bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya juga ini menjadi utama dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah penelitian menurut para ahli ya di dunia, ada yang meneliti tentang perilaku manusia. Perilaku manusia yang islami di dunia. Yang Islam ini, ukurannya yang Islam, perilaku ukurannya ya. Jadi mungkin instrumennya itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungannya dengan kejujuran, hubungannya dengan kebersihan ya. Itu diteliti di dunia. Ternyata gitu, yang menang itu bukan Timur Tengah, yang menang itu bukan Indonesia, tetapi negara Barat, Norwegia gitu kira-kira. Jadi ini jangan lupa, ukurannya bukan banyak hafal Quran, bukan banyak pesantren, bukan yang suka sholat, tetapi perilaku kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, kemudian yang kedua bukan lagi yang lain, tetapi di Asia Tenggara juga bukan Indonesia, Malaysia, tetapi Singapura gitu. Yang notabene kan mayoritas bukan Islam. Di Norwegia juga sama begitu. Nah, ini adalah merupakan satu teguran bagi kita selaku seorang Muslim yang mungkin ibadah ritualnya kepada Allah luar biasa di kita itu dengan tahfidz Quran, pesantren banyak, kemudian juga tilawatil Qurannya, saumnya, sholatnya juga getol, khusyuk gitu. Tetapi di dalam perilaku kemanusiaannya belum memenuhi persyaratan untuk perilaku yang islami gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu hubungan manusia dengan Allah itu hubungannya hubungan ritual, mencari ridha Allah itu dengan taqarrub ilallah, tetapi hubungan dengan sesama manusia juga harus dilakukan dengan cara infak, zakat, sedekah, menolong orang-orang yang sedang dalam musibah, kemudian menolong orang yang duafa, fakir miskin, yatim piatu. Ini adalah perilaku kemanusiaan. Di samping tadi kejujuran, amanah, ya itu adalah perilaku-perilaku yang islami sebetulnya. Gitu. Nah, ada sebuah kebahagiaan di kota Bandung itu di Indonesia diteliti perilaku yang mana ini. Di mana, di kota mana, di kabupaten mana perilaku yang islami di Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata kota Bandung menjadi nomor 1. Juara ya? Juara nih Bandung. Ya mungkin ini adalah partisipasi televisi ya, Bandung TV, kemudian TVRI, televisi-televisi yang lain juga ada di sana. Mungkin ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam, ada Istiqomah, ada Salman, kemudian juga ada Al Furqon di IKIP, ada sebelah timur ada UIN gitu dengan masjidnya, kemudian juga ada Habibur Rahman di sana ya yang di sebelah barat. Ini semua merujuk kepada untuk mengantarkan kita supaya bagaimana perilaku-perilaku yang islami. Dan alhamdulillah kota Bandung nomor 1 dan nomor 2-nya Jogja. Tapi ironisnya nomor 3 bukan kota santri, misalkan Sukabumi atau Tasik, tetapi ini adalah di Denpasar ternyata. Bali ya? Bali yang notabene itu kan agama Hindu gitu. Tapi ingat sekali lagi, ini ukurannya adalah ukuran perilaku. Ya, sikap perilaku yang islami, bukan hafal Quran, bukan juga tauhidnya begitu kira-kira. Baik. Menarik sekali Pak Ustadz, bahasan kita di hari ini bagaimana cara meraih cinta Allah tadi sudah dipaparkan beberapa poin-poin. Insya Allah di segmen ketiga kami mengundang Anda untuk berdiskusi live on air di 0227214 214. Terima kasih Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan kita masih bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan PUI Jawa Barat dan Ketua Pusdai Jabar, Ustadz Dr. Anas Haji Iding Bahrudin MPD, dengan bahasan tema seputar meraih cinta Allah di bulan Ramadan. Anda yang menyimak tadi di segmen kedua, Al Ustadz sudah memaparkan bagaimana cara meraih cinta Allah, bagaimana cara menggapai cinta Allah. Tadi beberapa hal ya, saum yang khotam tentunya, kemudian juga syahrul Ramadan ini sebagai syahrul Quran, ya, memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian qiyamul Ramadan, juga adanya kepedulian sosial ataupun hablum minanas saja. Nah, bagi Anda yang akan bergabung
silakan di 0227214214. Nomor teleponnya bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Sambil menanti bergabungnya Anda di telepon 72142214. Tadi ada bahasan yang menarik sekali, Ustaz, kaitan mengenai bagaimana meraih cinta Allah. Karena tadi Ustadz menyampaikan kutipan dari ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, di mana ketika kita betul-betul menyatakan, mendeklarasikan cinta kita kepada Allah, harus dibuktikan juga lewat ittiba'ur rasul, ya. Cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini San, dipancing dulu. Nanti kita lanjutin kembali, San. Sudah ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? Pak Suara, Jalan Haji Yasin, Terusan Pasteur, Bandung. Ya, silakan, Pak. Amalan apa saja yang pahalanya besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa? Ya. Sekian ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, kurang terdengar jelas nih namanya, ya. Amalan apa yang pahalanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya. Jadi amalan di bulan Ramadan ini sangat banyak, ya. Banyak. Yang kita bisa lakukan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama bahwa syarat diterima itu adalah pertama niat. Jadi niat kita untuk melakukan sesuatu amalan yang diperintahkan oleh Allah, niat tulus, ikhlas, mencari ridha Allah. Jadi ikhlas sumabdauna, jadi ikhlas sebagai pengabdian kita. Ini dasarnya. Yang kedua tadi wal mahabbatu syiaruna, dan cinta itu adalah sebagai siarnya. Oleh karena itu, ya, bagi kita yang akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik itu saumnya harus niat dengan benar, melaksanakan dengan benar kaifiatnya, tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai pahala saum. Sebetulnya saum itu kan syaratnya mudah. Jadi kita menahan lapar dan dahaga, menahan makan, minum, kemudian hubungan suami istri di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, itu syarat saum, salah saumnya gitu. Tetapi yang banyak itu yang mengurangi nilai pahala saum. Nilai pahalanya, yaitu bisa dengan iri hati, dengki, kemudian juga kata Imam Ghazali sampai 80 penyakit hati, ya, termasuk mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, kemudian juga mungkin iri hati pada orang lain gitu. Nah ini yang akan membakar pahala-pahala ibadah saum. Akhirnya melahirkan hanya saumnya itu atas jual atas, hanya lapar dan dahaga saja. Tapi saumnya sah. Oleh karena itu menunaikan ibadah saum, niat dengan ikhlas, kaifiatnya juga harus benar. Yang kedua, di dalam Ramadan itu kan ada yang disebut dengan Qiyamul Ramadan, amalan-amalan Ramadan. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana amalan Ramadan yang benar, kemudian juga amalan Ramadan yang ikhlas. Jangan sampai hanya dengan budaya saja, mengikuti budaya. Misalkan seminggu ke masjid, kesininya kosong gitu kira-kira. Atau juga tidak di masjid, tidak apa-apa. Yang namanya sunnah itu bisa di rumah, melaksanakan Qiyamul Ramadan di rumah gitu. Bisa munfarid ya, bisa berjamaah dicontohkan, bisa ke masjid, bisa di rumah begitu. Jangan sampai ditinggalkan satu malam pun. Ini Qiyamul Ramadannya. Kemudian tilawatil Quran. Jadi di bulan Ramadan ini tiada hari tanpa saum, tiada hari tanpa tilawatil Quran, tiada hari tanpa sholat tahajud, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa berbuat baik pada yang orang lain, sama manusia. Ini amalan-amalan, insya Allah Allah menjanjikan, ya, satu kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Bahkan ada itikaf di masjid. Itikaf di masjid nih, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji.
Ya Allah, itikaf di masjid. Umroh yang sekarang berangkat nih bulan Ramadan pahalanya sama dengan orang ibadah haji. Nah, oleh karena itu ada hadis yang menyatakan bahwa itikaf itu sama dengan 2 kali menunaikan ibadah haji. 10 hari sebelum. Betul. Makanya di Pusdai itu banyak sekali Padat ya. Padat sekali. Kalau itikaf itu hampir 2.000 orang. 2.000 orang yang ikut itikaf sebelum hari terakhir. Masjid bawah atas tuh sampai penuh dan kapasitas. itu bukan hanya Jawa Barat saja. Bukan hanya Jawa Barat, tapi juga dari luar Jawa, kemudian dari Kalimantan, dari Kepulauan Riau, gitu. Berbagai daerah ya. Daerah yang ikut. Baik Pak Ustadz, sebelum dilanjutkan kita sudah terhubung kembali dengan penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari Pemaman, dari Cimahi, Pak. Pemaman Cimahi, silakan Pak. Begini Pak Ustadz, kaitannya dengan mengisi malam-malam di Ramadan ini, ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan salat witir. Sebagaimana malum kan salat witir itu salat penutup malam. Jadi apa sih yang harus dilakukan kalau kita mau salat lagi setelah salat tarawih begitu? Apakah witir lagi atau bagaimana? Atau tidak ada salat lagi setelah salat tarawih? Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Maman di Cimahi, ini kaitan dengan witir Ustaz, dan pertanyaan juga mewakili pemirsa yang lain juga. Ini sudah witir, sudah taraweh Ustaz. Lantas apakah ada sholat-sholat yang lain seperti halnya tahajud gitu untuk dilakukan, atau istilahnya taraweh, tahajud, qiyamul Ramadan ya itu juga qiyamul lail, atau bagaimana Ustaz? Jadi ini pemahaman yang berbeda ya, debatable istilahnya itu. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang namanya qiyamul Ramadan di bulan Ramadan ya tarawih. Ya tarawih atau qiyamul Ramadan. Jadi tidak ada lagi di bulan setelah witir itu tidak ada sholat lagi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ditambah sholat setelah sholat kita misalkan 11 rakaat ya, 11 rakaat itu kemudian malamnya ditambah lagi. Itu bisa karena contoh di Mekah itu, di Mekah sholat tarawih itu 11 rakaat itu berhenti istirahat, kemudian dilanjutkan lagi menjadi 21 rakaat atau lebih juga gitu. Jadi ini debatable ya, tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih, sholat tahajud dan bulan Ramadan itu juga. Tapi ada yang berpendapat bahwa boleh dilanjutkan pada malam hari. Gitu. Jadi tergantung keyakinan kita, tapi harus yakin kita mana yang dilakukan itu yang lebih kuat dan yang lebih diyakini oleh kita. Itu kita lakukan, jangan ikut-ikutan. Baik. Dan yakinnya berdasar tadi yang ittiba Rasul ya. Ittiba tidak taklid ya saja. Baik Ustaz, kaitan sambil menunggu kembali penelpon yang akan bergabung, silakan di 7214214. Ini yang tadi yang ditanyakan, amalan yang paling spesial ya, pahalanya yang begitu besar adalah saum ya. Ini kita teringat pada satu hadis di mana kata Rasulullah, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali saum, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Dari kalimat ini apa yang menjadi spesial Ustaz? Kenapa kalimat ataupun redaksinya dan aku kata Allah yang akan membalas dari saum itu dibandingkan dengan amal-amal yang lain? Ya. Jadi kalau ibadah saum itu rahasianya Allah yang tahu ya. Termasuk orang yang melaksanakan ibadah saum, karena dilihat dari segi penampilan orang yang saum dan tidak saum untuk dalam satu waktu, misalkan bergandengan, itu tidak ada bedanya. Apa dia saum atau tidak. Nah, Allah yang lebih mengetahui siapa yang saum dan siapa yang tidak. Itu dari segi niat. Yang kedua, kalau amalan-amalan lain bisa dilihat, misalkan sholat, gitu, haji, gitu ya. Itu kan bisa, oh dia sedang sholat, oh dia sedang haji. Tapi kalau yang saum, dia sedang saum atau tidak? Nah itu kan tadi samar lah mana yang saum dan mana yang tidak. Kadang-kadang mungkin di rumah makan, ke kantor saum, gitu ya kira-kira. Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Rumah saum, di kantor makan. Nah Nah oleh karena itu rahasia Allah. Pahalanya pun adalah Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya. Dan ternyata orang yang buka saum
tidak, ya, tidak ada alasan, tidak ada hukum, tidak ada ilah, itu berat sekali ini sanksinya. Menyengaja membatalkan, ya, tanpa hukum, tanpa syarat, itu dia harus saum berturut-turut 2 tahun. Luar biasa. 2 bulan, bukan 2 bulan, ya, berturut-turut gitu. Yang kedua harus membebaskan fakir miskin, 60 orang fakir miskin gitu. Masya Allah. Atau membebaskan hamba sahaya. Ini sanksi orang yang meninggalkan saum. Oleh karena itu diganti oleh apapun, saum itu tidak bisa. Iya. Baik. Sudah kembali, ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Teddy di Ujung Berung, Pak. Pak Medi. Teddy. Oh, Pak Teddy di Ujung Berung. Silakan Pak Teddy. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saum, kalau untuk yang sakit dikodo di lain hari, apakah pahalanya sama dengan di bulan Ramadan, Pak? Yang kedua, Ramadan kan bulan penuh ampunan. Kalau kita memohon ampunan dengan dosa-dosa yang kita telah perbuat, insya Allah akan diampuni. Apakah di bulan lain juga akan sama seperti ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya menarik sekali ini, Ustaz. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama, tidak melaksanakan saum karena sakit, ya. Kemudian bagaimana cara membayar yang sakitnya itu? Apakah qada atau apa nih, Ustaz? Ya. Al-Qur'an kan menyatakan, "Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar." Jadi orang yang sakit itu boleh meninggalkan saum, kemudian digantinya dengan hari-hari yang lain. Artinya kalau dia sakit, berapa hari sakitnya kemudian diganti dengan qada, yaitu di bulan-bulan yang lain tentunya. Kalau orang tua yang sakitnya itu sudah tua, misalkan ya udzur, kemungkinan kalau saum juga tidak kuat, ya, yaitu dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin gitu ya. Jadi kalau orang tua yang sudah udzur tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah saum, ya itu diganti dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin. Berapa memberikan makanan kepada fakir miskin itu sangat tergantung kita makan. Kalau makan misalkan 1 hari 20.000, ya kali 1 bulan gitu. 1 bulan berarti kan 20.000 kali 30 berarti 600.000 ya. 600.000 itu dalam 1 bulan diberikan. Boleh diberikannya setelah bulan Ramadan, boleh juga pada bulan Ramadan. Karena faidatu min ayamin ukhra itu hari-hari yang lain gitu. Fidyahnya juga boleh diberikan pada hari yang lain. Baik. Gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV. Kita masih berdiskusi dengan guru kita, Al-Ustadz Dr. Anas Haji Iding Bahrudin MPD. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan PUI Jawa Barat dan Ketua Pusdai, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Meraih cinta Allah di bulan Ramadan, pastinya semua kita berharap agar Allah mencurahkan ya cintanya kepada kita semua, dan pastinya Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mencurahkan cintanya kepada kita semua. Kita melanjutkan pertanyaan yang Pak Teddy di Ujung Berung tadi sampaikan. Tadi jelas ya, bagi orang yang melaksanakan saum, bagi orang yang tidak melaksanakan saum karena ada ilatnya saja, ada alasannya jelas, sakit, maka tadi Ustaz sudah menjawabnya. Bisa dengan qada, atau kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka dia membayar fidyah saja. Yang kedua nih Ustaz, Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Apakah di luar bulan Ramadan juga Allah akan mengampuni setiap dosa kesalahan kita, Ustaz? Oh iya. Jadi bulan Ramadan ini kan tadi sudah saya katakan, Rasulullah menyatakan awaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqum minan nar. Nah, bulan Ramadan ini pertengahannya adalah bulan ampunan. Oleh karena itu, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jelas Allah akan mengampuni. Ya, sebab
doa yang dikabulkan oleh Allah antara lain orang yang sedang menunaikan ibadah saum. Itu erat sekali sekaitannya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di bulan-bulan yang lain juga ada ampunan? Jelas ada ya. Di bulan-bulan yang lain pun ada. Jadi kalau mustajabud doa, istilah mustajabud doa itu dikabulkannya doa. Ada tempat ya. Tempat dikabulkannya doa itu misalkan di masjid, kemudian juga kalau di Mekah Madinah ada mustajabud doa itu di Raudhah, kemudian juga ada di Multajam, ada di Arafah, ada di Safa Marwah, itu semua tempat-tempat mustajabud doa gitu. Ya kalau di kita Jumatan di masjid gitu, itu mustajabud doa. Kemudian ada waktu yang mustajabud doa, antara lain ba'da salat, sedang sujud, kemudian melaksanakan salat tahajud, ya itu adalah mustajabud doa. Di bulan-bulan yang lain pun selain bulan Ramadan itu Allah mengabulkan doa. Jadi di bulan yang lain itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita manakala kita bertaubat, tapi taubatannya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apa taubat yang sebenarnya itu? Pertama kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, kemudian juga kita istighfar, mohonkan ampun kepada Allah, kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Kecuali musyrik, tobatnya harus ditinggalkan semua. Tidak boleh. Perbuatan musyrik itu syirik ya, itu harus ditinggalkan. Contohnya sekarang, cinta kepada Allah kan harus melebihi daripada cinta kepada yang lain. Cinta Allah dan Rasulnya harus melebihi dari cinta yang lain. Naluri manusia, kita punya rasa cinta kepada harta, kepada wanita, kepada orang tua, cinta tuh kepada anak, gitulah, jabatan, itu naluri manusia. Tapi semua itu harus cintanya di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya begini, kita cinta kepada harta nih ya, cinta kepada harta. Bagaimanapun semua orang cintalah kepada harta. Tetapi kalau ada perintah Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, ambillah dari hartamu untuk membersihkan jiwa kamu. Ini dalam Al-Quran, itu perintah zakat. Maka yang memiliki harta yang sudah nisab, yang sudah haul, nisab itu batas maksimal, nisab itu batas haul itu batas 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, artinya cinta hartanya itu melebihi daripada cinta Allah dan Rasulnya, begitu. Atau juga kita misalkan kita ada panggilan jihad, untuk jihad itu bukan perang aja, jihad itu mengajar, jihad itu juga bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah gitu ya. Nah kita misalkan ada panggilan, kita mengabaikannya, maka itu cintanya kepada keluarga, cintanya kepada harta melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Kalau kita lihat di Saudi, khususnya di Makkah Madinah, ini menarik ya saja, karena kecintaan kepada Allahnya jadi nomor wahid, nomor 1. Ketika banyak mereka yang jelas sekali profesinya adalah berdagang, gitu kan, mereka rela meninggalkan perdagangan tersebut, perniagaan tersebut demi meraih cintanya Allah, yakni lewat kumandang adzan. Ini luar biasa. Itu luar biasa. Jadi itu gambaran tadi ya, gambaran tadi bahwa perilaku keislaman ya di kita itu belum mencerminkan yang Islami. Contohnya, saya pernah nih ke Hong Kong ya, ketinggalan itu di bandara itu hilang aja seragam untuk majlis taklim 40 biji. Nah kemudian di situ dicari-cari sudah tidak ada, lapor, tolong minta nomor telepon, minta alamat yang ada di Hong Kong itu ya, berikan aja kita. Nah, setelah 2 hari datang itu, ternyata ditemukan barang yang hilang ditemukan lagi. Coba kalau di bandara kita, kadang-kadang kita mah di masjid juga sendal habis. Nah, oleh karena itu di Mekah juga begitu kira-kira, di Madinah ya.
jualan itu kalau sudah kumandang adzan tutup semua, kemudian Iya. sholat begitu kira-kira. Betul. Nah di kita mah kalau kumandang adzan ditinggalkan habis tuh kira-kira dagangannya gitu kira-kira ya. Jadi ini mencerminkan bagaimana antara ritual hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, itu Islam itu satu paket. Untuk menggapai hubungan, menggapai cinta Allah, menggapai ridho Allah itu dua jalannya. Yang pertama tadi melalui ritual, melalui ibadah ritual, sholat, kemudian juga tahajud, baca tilawah, dzikir segala macam. Kemudian untuk menggapai cinta dari Allah itu dengan sesama manusia, yaitu menolong sesama manusia dengan infak, zakat, sedekah, perilaku, akhlakul karimah, amanah, adil. Nah, itu adalah hubungannya dengan sesama manusia, dan itu kalau dilakukan jelas itu adalah akan mendapat ridho Allah. Dan salah satu yang akan dimuliakan di sisi Allah di akhirat itu antara lain imamun adilun, imam yang adil gitu lah. Pemimpin yang adil lah, kira-kira begitu. Baik, itu Pak Teddy ya, di ujung burung 2 pertanyaan sudah dibahas, sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Sekarang kita kembali memberikan kesempatan membuka kembali penelpon di 0227214214 dari Anda yang akan bergabung. Ustadz, kalau kita perhatikan orang-orang terdahulu, para sahabat bicara mengenai kecintaan kepada Allah. Sebelum dilanjut, sudah ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bu? Bu Titi di Bandung. Ibu siapa, Bu? Titi di Bandung. Bu Titi. Silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, seandainya kita sudah tobatan nasuha, tapi masih terus saya diungkit-ungkit sama orang lain gitunya, apakah kita harus berserah bahwa kita udah bertobat, dan bagaimana orang tersebut di hadapan Allah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi di Bandung ya. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Saat taubat sudah dimaksimalkan, dioptimalkan taubatan nasuha, tapi tijali ke dewa ya Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz? Jadi di dalam ajaran Islam itu tidak ada istilah gagal. Nah. Tapi istilahnya sukses dengan kehendak Allah. Contohnya begini, saya dulu bercita-cita ingin menjadi guru SD, tetapi waktu itu harus bayar. Zaman dulu nih, 80-an lah, harus bayar dengan sekian nilai uang itu. Saya tidak punya uang, sampai nangis-nangis saya. Akhirnya tidak jadi kan, saya jadi guru SD, guru impres waktu itu. Tapi ternyata Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih meningkat, bisa kuliah, bisa menyelesaikan, dan sekarang saya jadi dosen. Itu menunjukkan bahwa oh iya, dulu itu bukan gagal sebetulnya. Kita berangkat sukses dengan kehendak Allah. Dan saya sekarang ini menjadi wakil koordinator Kopertais, membawai 114 perguruan tinggi, luar biasa menurut itu ya. Tapi saya hanya ini mencontohkan bagaimana jangan mengatakan gagal, tetapi sukses menurut kehendak Allah. Nah ini juga sama. Terus tobat orang tadi sholat getol, tahajud getol, kemudian juga baca Qur'annya banyak, tapi kok kenapa masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah masih kasih sayang kepada kita. Belum dikabulkan itu bukan berarti gagal, tapi ada ya rencana yang lebih baik daripada itu. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu gitu. Saya juga dulu tidak tahu, saya tidak punya cita-cita untuk menjadi ketua DKM Pusdai misalkan ya. Itu nggak bisa itu ya, tidak terbayang, tapi Allah membimbing kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk sukses dengan kehendaknya. Jadi tidak ada istilah istilahnya itu gagal, tidak ada istilah batal lah gitu. Tapi semua kita harus jalani, terus kita berdoa. Doa itu karena mukhul ibadah, doa itu tulang sumsumnya ibadah. Doa silatul ibadah, doanya pedangnya kaum muslim. Doa itu oleh karena itu tetap berdoa. Insya Allah
pada suatu saat Allah akan mengabulkan doanya. Ya, termasuk kaitan taubat juga, Ustaz, ya, taubat tidak sama. boleh berputus asa Taubat ya. itu sama Terus. ya. Di ayat itu taubat itu jangan sampai taubatnya kayak taubat ya itu sambal lah gitu kira-kira. Engkau taubat tapi ngalakukeun ini kan tidak selesai-selesai. Digambarkan dalam Al-Qur'an itu seolah-olah seperti orang yang sedang menenun, kemudian juga di pagi hari, di malam harinya dibuka kembali, kan tidak selesai-selesai. Tapi sareng bohong ya. Nenun pagi hari, sorenya dibuka lagi, nenun pagi lagi, dibuka lagi, kan tidak akan tercapai itu. Ini juga taubat sama, taubat lagi, tapi melakukan lagi, taubat lagi, melakukan lagi. Ini kan memperkainkan taubat namanya. Yang jelas dalam Al-Quran itu disebutkan, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat begitu. Ya taubat itu banyak caranya ya. Antara lain kan zikrullah, dikir kepada Allah. Dikir kepada Allah itu manfaatnya antara lain dia selalu ingat kepada Allah. Yang kedua ternyata melatih otak kita supaya tidak tidak pikun. Dengan dikir kepada Allah terus menerus ya dikir itu bukan berarti harus dilapatkan tarik ya atau ada keras gitu, tapi ya dilapatkanlah di hati dengan zikrullah la ilaha illallah subhanallah sir aja itu ya. Mau sambil nyetir, mau sambil ngayuh beca, itu dikir selalu dilakukan. Ternyata itu melatih otak ingatan kita. Yang kedua dengan dikir itu kan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah. Kemudian yang ketiga dengan dikir juga seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Jadi meskipun dia sendiri tapi ternyata ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kira-kira. Banyak lagi manfaat dikir yang perlu kita renungi, kita kaji, kita sadari bahwa perbuatan pikir itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam hadis kan disebutkan lafadz la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar itu sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan, khofi patani bil lisan, ringan untuk diucapkan. Ya ringan kita kan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan ringan sekali. Tapi ringan itu khofi patani sakilatani fil mizan, menjadi berat timbangannya di Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya gitu. Betul. Ya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Dan bersyukur bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk kita juga terus memperbanyak taubat juga ya. Apalagi 10 hari terakhir juga doa Rasulullah adalah memohon ampunan ya, Ustadz ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sudah populer di kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dahsyat sekali. Baik pemirsa, waktu kita sangat terbatas. Jadi intinya tadi ya, meraih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun meraih cinta Allah di bulan Ramadan ini. Tadi Pak Ustaz sudah memaparkan bagaimana kita bisa memperbanyak tilawah Al-Qur'an, kemudian Qiyam Ramadan. Dan jadi catatan juga Qiyam Ramadan judulnya sudah Qiyam Ramadan, berarti full selama Ramadan ya. Jangan memilah tadi yang Ustaz sampaikan. Di minggu pertama saja bersemangat untuk melaksanakan Qiyam Ramadan, minggu kedua, minggu ketiga, apalagi minggu keempat sudah ditinggalkan. Maka kita berusaha untuk full Qiyam Ramadan, juga adanya tadi hablum minan nas ya. Ustaz, sayang sekali waktunya sudah di akhir waktu. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali melanjutkan silaturahmi kita, thalabul ilmi kita bersama dengan Ustadz Haji Dr. Anas Haji Iding Bahrudin MPD. Di tema hari ini adalah meraih cinta Allah di bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, insyaallah besok saya akan kembali temani Anda di Telaga Hati Ramadan Bandung TV. Seperti biasa jam 4:30 sampai dengan 5:30 waktu Indonesia Barat. Bersiap-siap untuk menyiapkan berbuka saum Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita di hari ini Allah Subhanahu wa taala terima, dan insyaallah mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan di Ramadan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.